Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebangsa dan setanah air. Bersua kembali kita dalam serial Hikmatologi. Kali ini kita kembali berbicara tentang ideologi bangsa, yakni Pancasila. Kami angkat dengan tema musyawarah pada syair yang ke-10.183, bagian ke-6. Mengapa ini kita anggap hal penting, bahkan tidak sekedar penting, namun dibutuhkan? Karena kita mengetahui bahwa peradaban dunia hari ini semuanya diuji dengan ideologi kebangsaannya. Tak terkecuali dengan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang sekaligus sebagai dasar negara pada mulanya dan sebagai Welstandsong, pandangan hidup dalam bermasyarakat berbangsa. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyawarah ke-6, artinya bahwa tema ini kami angkat dari 7 judul musyawarah, dan ini adalah bagian yang ke-6. Musyawarah haram menciderai ijtihad ideologi dalam berbangsa bernegara. Menjadi bangsa Indonesia niscaya menerima ideologi Pancasila, mempermasalahkan sungguh tak bersyukur pada Allah Maha Kuasa, mempermasalahkan sungguh cacat sebagai anak bangsa Indonesia. Berjalanlah dengan ideologi Pancasila yang selaras agama. Tak ada ideologi sebaik Pancasila di dunia. Justru menawarkan Pancasila sebagai perdamaian dunia niscaya. Malang, tanggal 3 bulan Mei 2020. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, jika kita berbicara tentang bangsa Indonesia, untuk kuantitatif, maka semua orang mengakui bahwa bangsa Indonesia terbesar memeluk agama Islam, apapun variannya. Nah, kita melihat bahwasanya pada saat pendiri bangsa ini menetapkan dasar negara tidak didasarkan kepada satu agama, tidak didasarkan pada satu kepercayaan, tidak didasarkan pada satu budaya, dan tidak didasarkan pada suara mayoritas di dalam BPUPK. Musyawarah menempatkan seluruh tokoh-tokoh bangsa di dalam BPUK sejajar, selaras, serasi, seimbang, saling menghargai. Tak satu pun ada yang menciderai.
Karena itu, di awal kami tulis, haram menciderai ijtihad ideologi dalam berbangsa bernegara. Mengapa? Karena ideologi Pancasila adalah hasil musyawarah di antara tokoh-tokoh pendiri bangsa. Di dalamnya ada ulama, rohaniawan seluruh agama dan kepercayaan. Semua berpikir dari aras yang sangat tinggi, menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu rumusan dari Panitia 9, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan yang pertama, yang nanti merahmati, menjiwai seluruh sila-sila dari Pancasila. Menjadi bangsa Indonesia niscaya menerima ideologi Pancasila. Mempermasalahkan sungguh tak bersyukur pada Allah Maha Kuasa. Jadi betapapun keadaan Indonesia, lampau, kini, dan yang akan datang, maka mempertahankan nilai-nilai Pancasila, mengejawantahkan nilai luhur Pancasila, mengaktualisasi nilai luhur Pancasila adalah niscaya. Jika hari ini atau hari kemarin ada yang merasakan belum ada keadilan yang benar-benar merata, maka tidak serta-merta manusia Indonesia mengusulkan agar Pancasila diganti dengan yang lainnya. Karena keadilan, kemakmuran, kesejahteraan suatu bangsa adalah proses yang tidak pernah berkesudahan, kecuali hari kiamat tiba. Mempermasalahkan sungguh cacat sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi siapapun yang mempermasalahkan Pancasila sudah cacat sebagai anak bangsa. Mengapa? Karena Pancasila dasar negara, fondasi dari kehidupan bermasyarakat, bertata susila. Karena itu berjalanlah dengan ideologi Pancasila yang selaras dengan agama, selaras dengan budaya, selaras dengan tradisi. Dan semua orang sudah nyaman sekali dengan keberadaan ideologi Pancasila. Jangan mereka-reka dengan ideologi-ideologi yang lain. Dan atas alasan apapun, tak ada ideologi sebaik Pancasila di dunia. Bukan kita sekedar menghisap jempol. Bukan kita sekedar terlalu bangga, tapi kita bangga. Bukan terlalu bangga. Kita bangga punya ideologi Pancasila. Justru menawarkan Pancasila sebagai perdamaian atau sebagai ideologi perdamaian dunia adalah niscaya. Ide, pemikiran, logos, keilmuan. Kalau kita berbicara ideologi Pancasila, maka kita berbicara ideologi yang transendental, ideologi yang futuristik, ideologi yang terbuka, karena kapanpun bisa diaktualisasi, namun tidak bisa ditinggalkan esensinya. Pantang ditinggalkan esensinya. Bangsa yang bertuhan, pantang meninggalkan agama. Bangsa yang bertuhan, pantang tak menghargai budaya. Bangsa yang bertuhan,
pantang tidak menghargai perbedaan di antara sesama, tapi bangsa yang bertuhan sekaligus adalah bangsa yang sadar di dalam perbedaan pasti ada titik kesamaan untuk Indonesia yang tercinta. Dan untuk Indonesia bukan untuk sekelompok orang, namun untuk Indonesia adalah untuk semua orang yang mendiami Indonesia, baik penduduk maupun mereka yang menjadi penduduk sementara Indonesia. Semua harus merasakan nikmatnya ideologi Pancasila. Jika ada yang menepis hari ini belum sempurna, maka sejak era Soekarno, Soeharto, dan seterusnya sampai Jokowi Widodo, semua menuju sempurna, tetapi pasti ada ketidaksempurnaannya. Ketika kita menemui ada ketidaksempurnaannya, maka kita harus tampil menjadi insan-insan yang cerdik cendekia, sekaligus dengan lambaran iman di dada masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan agama, maka ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling layak untuk Indonesia bahkan dunia. Karena meliputi seluruh kebutuhan manusia dan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara. Karena disebut Pancasila sebagai ideologi, maka namanya ide tak akan pernah stagnan, tak akan pernah mandek. Karena tidak pernah mandek, selalu berubah, menjadi niscaya setiap anak bangsa berusaha untuk merenda mengaktualisasi ideologi Pancasila di dalam kehidupan yang nyata. Setiap ideologi adalah cita-cita anak bangsa. Dan setiap cita-cita, kesempurnaannya menuju paripurna yang terus disempurnakan oleh generasi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.